Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel kita Binti Namine. Sesuai janji kita kemarin, kita mau mengawin silangkan ini. Nah, ini udah mekar ya. Ini mau kita kawin silangkan dengan alokasia yang sudah kita janjikan kemarin. Nih. Dan ternyata sepertinya gagal, Bun. Saya mau ngawinkan dengan yang ini, tapi yang ini kemarin ujungnya ini, nah ini yang bagian ada serbuk sarinya seperti ini. Nanti kan ini setelah mekar begini, ini dia akan mengeluarkan serbuk sari, Bun. Jadi bentuknya itu seperti bubuk begitu. Seperti apa? Iyalah, seperti bubuk, tapi agak bulat-bulat kecil gitu ya. Serbuk sari namanya. Nanti kalau kita ambil akan kita oleskan di bagian bawahnya sini, tapi pada keladi yang lain. Hanya saja karena ini dia, nah ini kemarin ujungnya ini dipatahin sama anak kecil. Jadi ujung ini yang bagian serbuk sarinya ini dipatahin gitu, diambil, gemes dia mungkin ya, dipotelin begitu. Jadi sepertinya saya tidak bisa mengawin silangkan dengan alokasia yang ini. Kemungkinan akan saya kawin silangkan dengan keladi yang lain. Jadi bagaimana, Bun, kalau kira-kira saya pengen nih ngawinkan yang ini dengan yang lain, sepertinya yang seperti ini gitu. Ibaratnya contohnya begitu ya. Tapi ternyata keladi yang satunya itu belum ada bunganya, Bun. Gimana itu? Jadi ada triknya, Bun. Nanti setelah begini keluar serbuk sarinya, itu akan kita tampung ya, ke serbuk sarinya ke dalam, letakkan saja di dalam koran atau di kertas, kemudian kita lipat, kita masukkan plastik dan kita masukkan kulkas dulu sembari menunggu keladi yang lain berbunga. Itu biasanya bertahan sampai bisa 1 bulan lebih ya, Bun ya, bisa 1 bulan lebih. Jadi nanti kalau keladi yang lain sudah berbunga seperti ini, maka ini akan kita buka, kemudian kita oleskan bagian yang bawahnya sini, Bun. Nah, bagian bawah sini. Dan usahakan kalau sudah seperti ini itu jangan disiram ya, Bun. Sepengalaman saya begini, saya pernah ada juga keladi yang lain, bukan yang ramla ya, itu sudah berbunga seperti ini. Kemudian karena kering media tanamnya, jadi saya siram dan saya kenakan ini bagian bunganya ini. Keesokan harinya saya lihat busuk, Bun. Udah gitu 3 pohon lagi, jadi busuk semua itu. Jadi usahakan kalau sudah seperti ini letakkan saja di tempat teduh ini ya. Letakkan di tempat yang ternaungi. Kalau bisa di bawah, yang naungannya itu seperti seng begitu. Jadi kalau naungan pohon biasanya kalau hujan itu tetesannya akan tetap mengenai bunga ini. Tapi kalau di atasnya seng begitu kan, jadi aman, dia tidak tertetes. Maksudnya tidak terkena tetesan air hujan. Soalnya terkena air siraman saja mati, apalagi terkena tetesan air hujan ya, Bun ya. Soalnya air hujan itu kan mengandung zat asam. Oke, jadi ini mau kita pindahkan. Ini soalnya barusan aja mekar. Mekarnya mungkin sekitar baru 2 jam yang lalu. Oke, kita pindahkan ya. Kita mau letakkan dia ke tempat yang ternaung. Oke, tuh. Ini ternaungi ya, Bun ya. Jadi pembahasan tentang kawin silang keladi ya, Bun. Itu akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nanti saya kabari deh kalau sudah ada ini. Sudah ada lawan kawin silangnya gitu ya. Temen kawin silangnya. Dan pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang banyak banget teman-teman yang nanya nih, apa sih, Mbak, fungsi arang-arang dan kenapa sih, Mbak, ada pot di dalam pot seperti ini ya. Oke, kita akan tunjukkan.
Cuacanya panas ya bun, oke banget buat tanaman-tanaman kita. Tuh, sebenarnya ini video yang ini nih untuk kenapa ada pot di dalam pot ini adalah permintaan dari Dalani 64S. Hai Bunda, Assalamualaikum, semoga nonton ya. Sampai lumayan banyak ya tumpukannya. Tuh, ini sebenarnya bukan pot bun. Oke, kita cari tempat yang asik dulu ya. Tuh, ini sebenarnya bukan pot. Ini adalah kalau di tempat saya ini dibilang arang-arang gitu. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi fungsinya itu saya gunakan untuk keladi supaya biar cepat besar. Maksudnya gimana nih bun? Maksudnya begini. Bunda pernah nggak ngalamin tanaman keladi bunda itu tiba-tiba dormansi gitu. Dormansi itu kadang-kadang gini. Ciri-ciri dormansi itu kadang-kadang tiba-tiba layu. Jadi yang awalnya daunnya tuh tegak begitu ya bun, tiba-tiba layu, dan layunya itu bersamaan, nggak cuma satu, layunya bersamaan. Kemudian tumbuh daun satu, kemudian yang satunya letoy, dan letoynya tuh bener-bener menguning ya bun, bener-bener mati. Kemudian ujung-ujungnya satu pot begini itu tinggal setiap tangkai gitu ya. Jadi satu pohon ini biasanya ada 3 tangkai atau 4 tangkai, dan itu tangkainya bener-bener tinggal satu. Nanti tumbuh yang daun mudanya begini, tumbuh besar, yang daun sebelumnya letoy lagi. Jadi jelek ya, jadi tidak rimbun begitu. Itu adalah ciri-ciri mau dormansi. Jadi kemungkinan bisa mati semua. Jadi gimana itu caranya? Kalau saya, inilah saya menggunakan. Jadi arang-arang itu fungsinya supaya ketika membongkar, ya, ini fungsinya ya bun. Ketika membongkar, bunda itu tidak harus membongkar semuanya satu pot begini. Terkadang kan bunga kita itu juga memerlukan pergantian media tanam ya bun, pergantian tanah. Ini media tanamnya itu perlu kita ganti. Dan saya kurang suka kalau dibongkar. Soalnya kalau udah dibongkar itu untuk pemulihan dari stresnya tuh lama banget bunda, apalagi kalau yang kayak sistem cacah begitu kan agak lama ya bun tumbuhnya ya. Jadi fungsi dari arang-arang tuh seperti ini. Ketika media tanam bunda padat seperti ini yang pertama ya, ini adalah keladi one of a heart, atau ada yang bilang satu hati, ada yang bilang spider, ada yang bilang nggak tahu macam-macam ya bun ya. Itu dia kalau jadi tuh ngefullnya seperti ini tuh. Seperti ini ya, cantik nih bun. Itu seperti ini, kita angkat. Ini kan ceritanya mau ganti media tanam nih gitu. Jadi bunda angkat saja. Oke, tuh akar-akarnya timbul kan bun. Akar-akarnya itu tetap aja keluar dari arang-arang ini. Tuh, seperti ini. Kemudian bunda bisa ganti media tanamnya. Ini kan media tanamnya udah agak padat nih, udah bukan agak lagi, memang udah padat bawahnya. Oke, ada lumayan keras ya. Ngeblur nggak sih? Tuh. Jadi kita mau ganti, mau gemburkan lagi nih media tanamnya. Gimana cara gemburkannya? Ya udah. Tuh, begitu. Jadi kalau bunda mau ganti media tanam boleh, kalau mau cuma digemburkan begini juga bisa. Tapi kan jatuhnya bagus lagi dia bun, nggak padat gitu ya. Nah, oke. Tuh. Kemudian kita tumpahkan. Di atas karung begini ya, kalau saya biasanya kita tumpahkan begini. Nah. Oke. Saya tidak pakai sarung tangan ya bun. Kalau menurut saya nggak apa-apa sih, soalnya nanti habis ini cuci tangan juga bersih pakai sabun.
Kemudian kita masukkan kembali. Kan gembur nih Bun jadinya. Kemudian kita masukkan yang ini. Tuh, jadi kan tidak perlu membongkar ya Bun ya. Nanti akarnya pun tetap juga jatuh ke bawah. Oke. Seperti ini. Baru kita timbun lagi. Udah sampai penuh. Ini kenapa bunganya doyong ke arah kanan? Karena saya meletakkannya tuh kemarin nggak saya puter-puter Bun. Jadi arahnya ke arah matahari kan. Kalau tumbuhan itu kan menghadap ke dimana arah matahari, sinar matahari. Sudah seperti ini saja. Itu kalau untuk mengganti media tanam. Sedangkan kalau dormansi, tuh yang seperti ini, dia meletoy kemana-mana ya Bun. Ini sepertinya terkena penyakit. Atau yang jelas kurang sehat ya Bun. Tuh meletoy-letoy dia, tidak tegak gitu. Ini akan saya perlakukan seperti ini. Jadi tetap aja di ada arang-arangnya itu ya. Tuh akan saya ambil ya Bun bagian atasnya. Ini kan umbinya di bawah besar tuh Bun. Oke, saya ambil begini. Tuh. Seperti ini. Yang ini saya tanam kembali atau bisa dibagikan ke teman-teman. Kemudian yang ini juga. Pokoknya semuanya Bun saya habiskan. Karena ini nih umbinya besar di bawah. Tuh, seperti itu ya. Ini akan saya habiskan. Jangan ditutupin tanah dulu ya Bun. Seperti ini. Dan nanti setelah semuanya habis seperti ini, semuanya setelah habis nih ya, itu akan tumbuh kecil-kecil begini Bun. Dan biasanya kenapa saya memakai arang-arang ketika melakukannya seperti ini? Ini arang-arangnya ini saya angkat kembali. Nah, ini saya angkat kembali. Untuk apa? Karena pot saya itu rata-rata berwarna putih ya Bun. Jadi kalau terkena sinar matahari itu sayang, nanti takutnya nanti kan lama-kelamaan kalau terlalu full kena sinar matahari, pot warna putih begini bisa berwarna agak burem, agak kuning-kuning gimana gitu ya. Jadi saya sukanya kalau sudah seperti ini, sudah dipotong, langsung saya terkenakan sinar matahari. Karena setelah pemotongan seperti ini nih Bun ya, kalau saya memang harus saya letakkan di sinar matahari full. Soalnya apa? Tumbuhnya tunas itu akan cepat. Berbeda dengan kalau Bunda letakkan di tempat yang teduh. Itu pertumbuhan tunasnya agak apa ya Bun ya? Agak kurang, nggak secepat yang kalau langsung terkena sinar matahari. Tumbuhnya akan seperti ini nih Bun. Tuh. Dan nanti kalau sudah seperti ini, kira-kira sudah tumbuh, kan kecil-kecil tapi banyak rimbun gitu ya. Tuh, yang ini nih apa nih? Ini keladi mutasi dari keladi sebelah hati. Dari keladi ini Bun. Dari keladi yang ini. Jadi dia bermutasi ya. Dan selanjutnya yang ini akan kita letakkan di dalam sini karena ini sudah tumbuh ya Bun ya. Sama dengan yang ini. Tuh. Sama dengan yang ini juga. Jadi seperti ini ya Bun. Kita pindahkan. Dan dia akan subur kembali seperti keladi-keladi yang lain. Tuh, seperti ini juga ya. Jadi warnanya tuh kalau cacah kan warnanya agak lama dia tumbuh seperti indukannya. Kalau ini kan langsung cepat. Jadi kesimpulannya, keladi itu kan gampang stres ya Bun. Intinya kita membuat cara seperti ini supaya keladi tidak stres dan pertumbuhannya cepat. Aduh, seneng banget ngeliat rimbunnya tuh Bun. Tuh, banyak calonnya rimbun banget. Oke, cukup sekian ya video dari kita hari ini. Semoga menginspirasi buat bunda-bunda yang suka tanaman keladi hias. Dan semoga tanaman bunda-bunda juga rimbun.
Cukup sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.